Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Punida harap anak-anak selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Oke, kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat menjelaskan keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. 2. Siswa dapat menjelaskan cara melestarikan rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Kali ini kita akan belajar keragaman rumah adat dan pakaian adat. Rumah adat adalah salah satu keragaman budaya di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian ini membuat rumah adat di Indonesia beragam. Selain itu, keragaman di Indonesia disebabkan oleh kondisi alam yang berbeda-beda di setiap wilayah. Berikut keunikan beberapa rumah adat di Indonesia. Yang pertama, rumah Balai Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara. Rumah ini dibuat menyerupai kerbau. Punggung kerbau digambar melalui atap yang melengkung dan kaki kerbau melalui tiang-tiang pada kolom rumah. Bangunan ini memiliki tiang kayu berdinding papan dan berlantaikan ijuk. Bangunan ini biasanya terdapat ukiran berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas masyarakat Batak. Yang kedua, yakni rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Rumah adat ini terdiri atas pendopo, ringitan, dan omah dalam. Setiap bagian dalam rumah adat ini memiliki fungsi yang berbeda. Rumah ini terbuat dari kayu, berbentuk persegi panjang, dan memiliki teras yang luas tanpa sekat di bagian depan. Rumah adat yang ketiga yaitu rumah Honai. Rumah Honai berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Rumah Honai berbentuk bulat dan atap-atapnya terbuat dari alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan rumah terbuat dari rotan sedangkan dinding-dindingnya dari papan dan tiang-tiang rumah terbuat dari kayu khusus yang diikat oleh tali hutan dan rotan. Posisi pintu pada rumah Honai terletak pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Rumah ini tidak memiliki jendela dengan tujuan untuk mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Anak-anak, untuk lebih mengetahui beraneka macam rumah adat yang ada di Indonesia, bacalah buku Bu Pena halaman 120 sampai 122. Selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar tentang pakaian adat yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki beraneka ragam pakaian adat yang biasanya digunakan pada acara-acara tertentu seperti pesta adat dan pernikahan. Pakaian adat yang ada di Indonesia biasanya disesuaikan dengan kondisi alam dan keadaan sosial masyarakatnya. Pakaian adat umumnya terdiri dari baju, celana, penutup kepala, senjata tradisional, dan perhiasan. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat dengan ciri khasnya masing-masing. Beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada pakaian adat yaitu pakaian kebaya yang biasanya dipakai oleh masyarakat di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada pakaian adat namanya pesaan yang ada di Jawa Timur. Yang ketiga, ada baju pangsi dari Banten. Yang kedua, di Pulau Sumatera ada baju adat yaitu baju ulos yang berasal dari Sumatera Utara. Ada baju ule balang yang berasal dari Aceh dan ada baju Indragiri yang berasal dari Riau. Serta ada baju yang bernama tulang bawang dari Lampung.
Yang ketiga di Pulau Sulawesi, ada baju adat yaitu baju bodo dari Sulawesi Selatan, baju mandar dari Sulawesi Barat, dan baju bilio dari Gorontalo. Selanjutnya, Pak Gofar akan menjelaskan cara melestarikan rumah adat dan pakaian adat. Setiap rumah adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu daerah. Keberagaman makna dan bentuk rumah adat menjadikan Indonesia semakin kaya dan indah. Berikut adalah usaha pelestarian rumah adat. Yang pertama adalah mengunjungi rumah adat suatu daerah. Yang kedua, tidak merusak fasilitas rumah adat. Yang ketiga, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai dengan pengetahuanmu. Setiap suku di Indonesia juga memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing, mulai dari gaya, jenis pakaian, warna, dan aksesoris. Pakaian adat juga merupakan kekayaan budaya yang harus kita lestarikan. Berikut cara melestarikan pakaian adat. 1. Menggunakan pakaian adat. Yang kedua, mengadakan acara peragaan busana pakaian adat. 3. Menggunakan pakaian batik. Yang keempat, mempromosikan pakaian adat ke orang lain atau negara lain. Demikian penjelasan dari Bapak Ibu Guru mengenai rumah adat dan pakaian adat beserta cara melestarikannya. Selanjutnya, anak-anak bisa berlatih di buku Bu Pena halaman 123. Selalu semangat dalam belajar. Pak Gofar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.